Kisah diplomasi Rasulullah SAW di Mekah. Diplomasi adalah sebuah seni dan praktek bernegosiasi oleh seseorang atau seorang diplomat yang biasanya mewakili sebuah negara atau organisasi. Dengan adanya diplomasi dipastikan seseorang akan mampu menyampaikan dan mendapatkan kepentingan yang dituju dengan cara baik. Rasulullah SAW di masa awal kenabiannya mempraktekkan cara berdiplomasi. Beliau menjabat sebagai seorang nabi, pembuat hukum, pemimpin agama serta menjadi komandan pasukan. Untuk menyampaikan tujuannya, Rasulullah SAW menggunakan strategi dakwah. Dakwah secara bahasa diartikan sebagai pengajaran dan propaganda, sedangkan secara umum dakwah didefinisikan sebagai seruan, panggilan dan undangan. Menurut tokoh Islam, Abu Rusman, dakwah dapat disebut sebagai suatu usaha kegiatan dari seorang individu maupun kelompok umat muslim untuk mengajak orang lain agar lebih memahami dan menghayati ajaran agama Islam. Dengan demikian pengertian dakwah adalah suatu sistem kegiatan dari seseorang, sekelompok, segolongan umat Islam sebagai aktualisasi imaniyah yang memanifestasikan pada seseorang. Rasulullah SAW sebagai seorang nabi terakhir adalah pemuda yang lahir di Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal 571 M, tahun kelahirannya dinamakan Tahun Gajah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim al-Quraisy al-Arabi memiliki satu garis keturunan dengan Nabi Ismail bin Ibrahim as. Sejak masa mudanya Rasulullah SAW sudah memiliki julukan Al-Amin dan tersohor di tanah Mekah. Kehebatan berfikirnya membuat penduduk Quraisy menghormatinya. Peristiwa peletakan batu Hajar Aswad di usianya yang ke-35 menambahkan keharuman pada namanya. Memasuki usianya yang ke-40 Rasulullah SAW mendapat amanah Allah SWT untuk menyampaikan wahyu kepada penduduk bumi. Wahyu yang pertama kali muncul turun pada tanggal 17 Ramadan 611 M. Kisah turunnya wahyu pertama ini terdapat pada Qs. Al-Alaq 1-5. Akhirnya ketika wahyu kedua turun Rasulullah SAW mulai melakukan dakwahnya. Langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah mendakwahkan Islam secara diam-diam di lingkungan keluarga dan rekan-rekannya saja. Setelah 3 bulan melakukan dakwah sembunyi-sembunyi Allah SWT akhirnya memerintahkan Rasulullah SAW untuk melakukan dakwah secara terbuka. Dalam proses dakwahnya ini, Rasulullah SAW diberikan banyak mukjizat untuk membuktikan kenabiannya. Di antara mukjizatnya adalah Al-Quran, membelah bulan dan memancarkan air dari jarinya. Perjuangan dakwah Nabi dimulai di tempat tinggalnya Mekah, di mana penduduknya pada saat itu merupakan penduduk yang hanya menggunakan pedang untuk menguasai banyak hal. Berikut adalah rentetan perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Dakwah sembunyi-sembunyi, dakwah terang-terangan, hijrah Rasulullah SAW ke Taif, perjanjian Aqobah. Dalam menyampaikan dakwahnya, disebutkan ada beberapa strategi dakwah diantaranya strategi perang, strategi dakwah dan strategi diplomasi. Strategi dakwah meliputi dakwah sembunyi-sembunyi selama 3 tahun dan dakwah terang-terangan. Strategi perang meliputi strategi Rasulullah SAW dalam membentuk pasukan khusus dan intelijen, memilih panglima handal dan terpilih, memberdayakan tawanan perang dan lain-lain. Contohnya seperti peristiwa Perang Badar dan Perang Hudaybiyah. Strategi diplomasi Rasulullah SAW bila disimpulkan meliputi surat menyurat ke raja dan negara tetangga dan mengirimkan delegasi ke negara tetangga. Selama melakukan dakwah di Mekah, Rasulullah SAW hanya mendapat beberapa pengikut di antaranya adalah para fakir miskin dan budak. Setelah 13 tahun mendakwahkan Islam di Mekah Rasulullah SAW akhirnya hijrah ke Habasyah yang kini menjadi Madinah. Klik subscribe dan follow.